materi selanjutnya yaitu bab 2, lingkaran ya. Untuk kali ini kita akan atau saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada lingkaran ya. Untuk yang pertama yaitu titik O. Titik O merupakan titik pusat lingkaran ya. Ini itu titik tengah ya. Untuk selanjutnya itu titik atau garis AO ya. Garis AO ini itu jari-jari lingkaran ya. Terus untuk AB, AB ini itu diameter. Nah untuk BOC ya, berarti BOC itu ini, nah ini itu juring ya. Jadi untuk selanjutnya itu AC, jadi garis AC. Nah ini itu namanya tali busur ya. Terus ADC ya atau ACD, nah yang ini itu namanya tembereng ya. Terus busur AC ya, jadi garis lengkungnya saja, jadi ininya saja nih, misalkan kita AC. Nah ini itu namanya tali busur ya. Terus untuk yang terakhir yaitu garis EO ya, ini. Nah ini itu namanya apotema. Nah itu mengenai bagian-bagian pada lingkaran ya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat di LKS, yaitu mengenai untuk mencari keliling dan luas lingkaran ya. Untuk mencari keliling lingkaran, ketika yang diketahuinya itu diameternya ya, jadi untuk mencari keliling lingkaran ketika di soal yang diketahuinya itu diameternya, maka untuk mencari kelilingnya itu K sama dengan, K ini simbol keliling ya, K sama dengan V kali D ya. Atau ketika yang diketahui di soalnya itu jari-jarinya, berarti kalian menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali V kali R ya. V nya itu, nah ini itu namanya V ya. Jadi V nya itu bisa jadi dua bilangan ya, maksudnya jadi ketika ketika R atau D nya itu kelipatan 7 ya, misalkan 7, 14, 21 dan lain-lain, atau dan seterusnya ya, kalian V nya itu menggunakan 22/7 ya. Terus ketika R atau D nya itu selain kelipatan 7, V nya itu kalian menggunakan 3,14 ya. Jadi misalkan kalian harus mencari keliling ya, misalkan carilah keliling lingkaran yang jari-jarinya 7, nah berarti kalian tulis 2 dikali R ya, nanti 23/7 dikali 7 ya, karena ini kelipatan 7 ya. Nah terus ketika kalian disuruh mencari keliling lingkaran yang bilangannya itu bukan kelipatan 7, berarti dikalinya itu V nya itu bukan 22/7 tapi 3,14. Nah itu untuk lingkaran ya. Untuk selanjutnya itu luas lingkaran ya. Untuk mencari luas lingkaran, ketika yang diketahuinya itu jari-jarinya, berarti kalian menggunakan rumus VR kuadrat ya. Terus ketika yang diketahuinya itu diameternya, berarti 1/4 V kali D kuadrat ya. Tuh. Nah untuk selanjutnya ini itu mencari selisih luas dua lingkaran ya. Jadi maksudnya misalkan ada suatu lingkaran ya dengan jari-jari tertentu atau yang ditentukan, terus lingkaran tersebut diperbesar ya. Jadi misalkan saya punya sebuah lingkaran ya, anggap saja ini lingkarannya sempurna. Ini tadinya misalkan jari-jarinya itu 7, nah kemudian lingkarnya itu saya perbesar, jari-jarinya itu menjadi misalkan 14. Nah ketika saya disuruh mencari selisih luas kedua lingkaran tersebut, berarti luas 2 dikurangi luas 1 sama dengan V, nah dalam kurung R2 dikurangi R1. Jadi jari-jari lingkaran yang sudah diperbesar dikurangi jari-jari lingkaran yang sebelumnya dikali R2 ditambah R1. Jadi jari-jari yang sudah diperbesar ditambah jari-jari yang sebelumnya ya. Jadi L2 sama dengan V dalam kurung. Yang pertama kita dikurangi dulu yang gede sama yang kecil, 1, terus kita kalikan lagi R2. Nah untuk yang saja itu ditambah ya. Jadi yang pertama itu
yang besar dikurangi yang kecil jari-jarinya, yang terus yang untuk yang keduanya itu yang besar ditambah yang kecil dikali V. Nah, tetap ya V nya itu patokannya itu tadi ketika kelipatan 7 V nya berdua 7, terus untuk selain bilangan itu V nya itu 3,14 atau menentukan atau sesuai ketentuan yang ada di soal ya. Nah untuk selanjutnya perbandingan antara luas lingkaran 2 dan 1 ya. Jadi intinya ketika di soal itu disuruh mencari perbandingan antara lingkaran yang 2 dan yang 1, berarti rumusnya itu luas 2 dibanding luas 1 sama dengan R2 dibanding R1. Berarti luas lingkaran yang gede dibanding L1 ya sama dengan R2 dikuadratkan dibanding R1 dikuadratkan ini ya. Jadi tinggal lihat LKS ya, terus kalian hafalkan rumus-rumus yang ini karena ini itu sering muncul di soal. Untuk selanjutnya itu contoh soal ya, kalian bisa lihat di LKS. Misalkan untuk yang pertama, dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 6 cm dan 9 cm. Tanpa menentukan luasnya terlebih dahulu, tentukan A perbandingan luas kedua lingkaran, berarti yang ini ya, perbandingan luas kedua lingkaran. Terus selisih luas kedua lingkaran ya, berarti yang ini. Berarti untuk yang pertama kan diketahuinya 6 dan 9 ya, berarti ini jari-jari lingkaran yang kecil, yang ini jari-jari lingkaran yang besar. Berarti L2 dibanding L1 sama dengan R2 ya untuk lingkaran yang besar, dan R1 untuk lingkaran yang kecil, berarti sama dengan lingkaran yang besar kan 9, berarti 9 kuadrat dibanding 6 kuadrat sama dengan 81 dibanding 36, terus sama dengan, nah ini itu disederhanakan dengan cara dibagi dengan FPB nya, berarti hasil itu 9 dibanding 4 ya. Ini untuk 4. Nah untuk FPB disuruh mencari selisih luas kedua lingkaran, berarti selisih, nah berarti yang ini ya, berarti L2 dikurangi L1 ya, berarti sama dengan kita tulis dulu rumusnya ya, berarti V R2 dikurangi R1 dikali R2 ditambah R1 ya. Jangan lupa tanda kurungnya jangan sampai tidak tertulis ya, karena ketika tanda kurungnya tidak tertulis ini itu nanti proses pengoperasiannya jadi salah ya. Nah berarti sama dengan, berarti kita tulis dulu V nya ya. Jadi nah sebenarnya ketika di soal ya, misalkan ada di soal pilihan ganda, nah kadang-kadang terjadi hal seperti ini. Jadi di jawabannya itu V nya itu tidak dioperasikan ya. Biasanya ketika V nya itu tidak dioperasikan, nah hasilnya itu biasanya yang ada koma-komanya ya biasanya. Jadi yang angkanya itu yang bukan kelipatan 7, yang untuk bukan kelipatan 7 biasanya di pilihan ganda, jadi suka ada yang V nya itu tidak dioperasikan tapi jawabannya tetap benar. Terus misalkan kita tulis dulu V dalam kurung 9 lingkaran yang besar dikurangi 6, terus dikali dalam kurung lagi 9 ditambah 6 sama dengan V 9 kurangi 6 3 dikali 9 ditambah 6 sama dengan 15, 3 dikali 15 sama dengan 45. Nah apabila ini mau dioperasikan lagi juga bisa, berarti sama dengan 45 dikali 3,14, tinggal kalian hitung sendiri ya. Nah untuk selanjutnya yaitu bagian C, lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga ya. Untuk yang pertama saya akan membahas lingkaran dalam segitiga. Jadi lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang menyinggung bagian dalam ketiga sisi segitiga ya. Jadi maksudnya itu lingkaran yang berada di dalam itu menyinggung sisi-sisi dari segitiga ya. Nah untuk mencari jari-jari lingkarannya yaitu sama dengan R sama dengan L per S ya. Jadi untuk L nya itu luas segitiga dan S nya itu setengah keliling segitiga ya. Untuk mencari setengah keliling segitiga kalian harus ingat bahwa untuk mencari keliling segitiga itu ya, jadi misalkan ada segitiga ya, sisinya itu A, panjang sisinya itu A, B dan C, berarti keliling segitiganya itu A plus B plus C ya. Nah karena S nya itu setengah keliling segitiga, berarti 1/2 dikali A ditambah B ditambah C ya. Nah untuk untuk luas segitiga di sini yaitu akar S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C ya. Jadi maksudnya itu setengah keliling segitiga ya yang tadi sudah dicari dalam kurung
S dikurangi sisi yang ini ya, sisi dari segitiganya, terus dikali sisi dikurangi B, berarti setengah keliling segitiga dikurangi B yang ini, terus S dikurangi C ya. Jadi rumusnya itu berarti akar S dikurangi A dikali S dikurangi B dikurangi S dikurangi C. Kalian harus hafalkan rumus-rumus yang ini ya. Nah, untuk sekarang kita lihat contoh ya. Perhatikan gambar di samping, tentukan panjang jari-jari lingkaran dalam ya. Nah, di sini tuh yang diketahuinya itu sisi-sisi dari segitiganya ya. Ibaratnya ini A, ini B, ini C ya. Nah, terus kita disuruh mencarinya itu L ya, berarti yang pertama harus kita lakukan itu mencari S nya dulu yang paling mudah ya. Jadi mencari setengah keliling segitiga ya. Jadi 1/2 dikali A ditambah B ditambah C, jadi 3 tambah 4 tambah 5 ya, dikali setengah sama dengan 6. Nah, ketika sudah sampai sini, nah sebenarnya kalian bisa nyari L nya dulu ya sebelum ditulis ke sini. Terus tapi juga kalian bisa langsung seperti ini ya. Berarti L sama dengan L per S sama dengan akar, kita tulis dulu rumusnya ya. Ini itu sebenarnya estetika penulisan dalam matematika ya. Jadi sebelum kita pengoperasian kita tulis dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya terus sama dengan misalkan ya akar 6 ya, ini kan S 6 berarti 6 dikali 6 dikurangi 3 itu ini, terus dikali 6 dikurangi 4 dikali 6 dikurangi 5 itu sama dengan ya, berarti 6 yang ini 6 dikali 6 dikurangi 3 6 dikurangi 4 2 6 dikurangi 5 1, jadi akar 6 dikali 3 dikali 2 dikali 1 bagi 6 sama dengan 1 ya. Ini itu berarti itu nanti meter. Nah, untuk dijelasnya misalkan di sini ini kan ada proses yang hilang ya, jadi kita misalkan tuliskan di sini berarti 6 dikali 3 dikali 2 kan 6, terus dikali 1 6, berarti 3 kali 6 per 6 berarti sama dengan akar 6 kali 6 36 per 6 sama dengan akar 36 kan 6 per 6 berarti 1 cm ya. Jadi panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah 1 cm. Nah, untuk selanjutnya lingkaran luar segitiga ya. Maksudnya itu jadi segitiganya itu berada di luar lingkarnya itu berada di luar segitiga ya, atau kebalikannya dengan tadi, itu segitiganya itu berada di dalam lingkaran ya. Nah, untuk mencari panjang jari-jari lingkaran itu R sama dengan ABC ya. Jadi ABC itu panjang sisi segitiganya itu per 4L ya. L-nya itu sama dengan yang tadi ya, rumusnya itu ya, sama dengan yang ini. Jadi L-nya itu S dalam akar S dalam kurung S dikurangi A, S kurangi B, S kurangi C ya. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Kalian bisa lihat di LKS